Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga panelis yang sudah bergabung bersama kita. Ini masih menunggu beberapa calon yang belum bergabung. Tadi para calon habis melaksanakan ujian akhir semester. Mungkin kita beri waktu sekitar 10 menit. Oke, baik. Karena sudah bergabung semua, bisa kita mulai agenda kita pada sore hari ini. Sebenarnya eh, acara akan diambil alih oleh moderator kita pada hari ini, yaitu kepada Saudara Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kepada kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan rangka untuk melakukan uji materi kepada calon mas'ul KMFBT tahun 1442 sampai dengan tahun 1443 Hijriah. Kemudian selanjutnya sholawat serta salam tak lupa marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kepada beliaulah kita senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari kelak yang mana tiada syafaat tanpa seizin Allah kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan syafaat. Yang mana hari itu kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Semoga semua yang hadir pada sore hari ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang ketiga kalinya pada sore hari ini izinkan saya Muhammad Abdurrahman sebagai moderator untuk membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua KMFPT. Kemudian acara yang keempat yaitu pengenalan calon mas'ul terpilih KMFPT dilanjutkan dengan penyampaian visi misi masing-masing calon mas'ul. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan panelis, dilanjutkan dengan uji materi sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Kemudian salam penutup oleh calon mas'ul. Dan yang terakhir adalah penutup acara. Kemudian acara yang paling terakhir yaitu foto bersama. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadiniyah as-salihah Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ilham. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan dibacanya surat tilawah Al-Quran tadi oleh saudara Ilham Hardiansyah senantiasa menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Semoga kita yang berkumpul pada sore hari ini senantiasa dicurahi rahmat, taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KMFPT. Kepada Mas'ul KMFPT periode 1442 Hijriah dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan yang namanya uji materi calon mas'ul yang merupakan pertama kali kita adakan pada tahun 2020 karena akibat kondisi pandemi seperti ini. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa kita sanjungkan pula kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa kata sambutan yang mana mengawali dari kegiatan kita pada hari ini. Di mana sudah saya cantumkan tadi, kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali kita lakukan di masa pandemi seperti ini, dengan catatan untuk lebih dapat mengenal calon mas'ul, yang mana pada tahun ini sedikit berbeda mekanisme pemilihan ketuanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini, karena terjadinya pandemi, kita mau nggak mau harus mencoba beradaptasi dengan cara untuk pemilihan calon itu dilakukan proses voting menggunakan Google Form, di mana pengisi dari Google Form ini hampir berjumlah 100 orang yang terdiri dari berbagai macam angkatan, alhamdulillah. Dan dari hasil pilihan dari forum keluarga KMFPT diperolehlah 3 besar yang diamanahkan atau dipercayai oleh teman-teman semua untuk menjadi calon mas'ul. Di antaranya ada saudara Hanifan Ilyas, ada saudara Danar Sumajati, dan juga ada saudara Dimas Fakhrudin. Kemudian pada hari ini kita melakukan yang namanya uji materi, yang mana tujuan dari dilakukannya uji materi ini adalah untuk setiap calon agar dapat dikenal untuk seluruh Forga, khususnya bagi setiap angkatan supaya dapat lebih mengetahui bagaimana sosok dari para calon mas'ul ini. Kemudian alhamdulillah bersama kita sudah hadir 3 orang panelis yang insya Allah yang pertama panelis mengenai sesi kepemimpinan kita akan dibersamai oleh Mas
Muhammad Fahmi Habibi. Mas Obi, selamat datang. Kemudian selanjutnya yaitu sesi kedua, yaitu mengenai pemahaman organisasi. Kita dibersamai oleh Mas Cakra, Rahardian Cakra. Selamat datang, Mas. Kemudian yang terakhir, sesi terakhir yaitu adalah sesi studi kasus yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh Mas Zulfi Muhammad. Selamat datang, Mas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga adanya agenda ini dapat lebih mengenalkan calon mas'ul kepada seluruh forum keluarga KMFT, dan semoga kedepannya hasil dari uji materi ini dapat menjadi pertimbangan teman-teman Forga dalam melakukan musyawarah besar yang insya Allah akan kita lakukan di pekan depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Akram atas sambutannya. Langsung saja kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu pengenalan profil calon mas'ul terpilih KMFPT periode tahun 1442 sampai dengan 1443. Untuk kandidat yang pertama, yaitu dengan nama lengkap Hanifan Ilyas. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2018. Pada tahun periode sebelumnya mendapatkan amanah di KMFPT sebagai Ketua Departemen Syiar. Periode 1441 sampai dengan 1442 Hijriah. Kemudian kandidat calon kedua dengan nama lengkap Danar Sukmajati. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2018, yang mana beliau diberikan amanah di KMFPT sebagai Ketua Departemen Pelayanan Umat periode tahun 1441 sampai dengan 1442 Hijriah. Kemudian calon ketiga dengan nama lengkap Dimas Fahrudin. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2018, yang mana beliau diamanahi di KMFPT sebagai anggota Biro Khusus Kaderisasi Departemen Syiar tahun 1441 sampai dengan 1442. Berikut adalah pengenalan dari calon-calon mas'ul terpilih periode 1442 sampai dengan 1443 Hijriah. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon mas'ul. Kepada setiap calon mas'ul nantinya akan diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Sisanya waktu akan digunakan untuk menanggapi. Seperti itu. Kepada calon yang pertama, Hanifan Ilyas, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, sebagai calon ketua umum KMFPT yang pertama, visi yang akan saya usung yaitu menjadikan KMFPT lebih baik dengan berlandaskan nilai-nilai Islami. Kemudian misinya yaitu yang pertama yaitu dengan menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa kekeluargaan dalam lingkup internal KMFPT. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan baik dengan orang-orang eksternal, baik sivitas akademika maupun non-sivitas akademika, baik di dalam Fakultas Peternakan maupun di luar Fakultas Peternakan. Sekian visi misi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian visi dan misinya. Sekiranya, apakah teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini cukup jelas? Jelas. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jika memang sudah jelas, maka dapat kita lanjutkan kepada calon mas'ul yang kedua, yaitu Danar Sukmajati. Kepada yang berkewajiban, waktu dan tempat dipersilakan. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. saya perkenalkan, nama saya Danar Sumajati, biasa dipanggil Danar. Ya, di sini saya akan menyampaikan visi misi saya selaku calon mas'ul KMFT UGM tahun 1442 sampai 1443 Hijriah. Visi yang akan saya usung yaitu KMFT sebagai wadah untuk mewujudkan generasi muda yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misi yang pertama, mewujudkan citra baik seorang mahasiswa yang beriman dan berakhlak. Kedua, membina dan membangun jiwa kepemimpinan yang memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, menjadikan KMFT sebagai wadah berbagi ilmu dan berorganisasi. Dan yang keempat, menjadikan organisasi dakwah di ruang lingkup fakultas yang kreatif serta bermanfaat bagi mahasiswa pada umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian visi dan misi dari kandidat calon mas'ul yang kedua. Apakah sekiranya cukup jelas? Jelas. Karena cukup jelas, langsung saja kita lanjutkan kepada penyampaian visi dan misi oleh calon yang ketiga, yaitu Dimas Fahrudin. Kepada saudara Dimas Fahrudin, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panelis dan juga teman-teman yang kami banggakan, izinkanlah saya Dimas Fahrudin untuk membacakan visi saya, yaitu mengoptimalkan KMFT sebagai lembaga dakwah fakultas sehingga bisa mencapai tujuannya, yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam di Fakultas Peternakan. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menjadikan KMFT sebagai wadah kreativitas Islami menuju lembaga dakwah yang moderat. Yang kedua, memaksimalkan follow up kader. Yang ketiga, memaksimalkan pelaksanaan program dan juga peningkatan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah penyampaian visi dan misi dari calon mas'ul yang ketiga, yaitu Dimas Fahrudin. Apakah sekiranya ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Oke, jika memang sudah tidak ada tanggapan, selanjutnya kita akan menuju uji materi panelis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan panelis kita, yaitu untuk panelis yang pertama, untuk sesi kepemimpinan, beliau adalah Muhammad Fahmi Habibi sebagai pembina KMFPT UGM. Kemudian panelis yang kedua sebagai panelis sesi pemahaman organisasi oleh Saudara Rahardian Cakra sebagai dimisioner BKK KMFPT UGM. Kemudian panelis ketiga sebagai sesi studi kasus, beliau adalah Zulfi Muhammad sebagai Mas'ul KMFPT Kabinet Ashabul Kahfi periode tahun 1439 sampai dengan 1440 Hijriah. Langsung saja kita menuju uji materi yang pertama. Kepada panelis yang pertama, yaitu Saudara Muhammad, kepada Saudara Muhammad Fahmi Habibi, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya langsung nanya ke ketiga calon ya. Iya, monggo Pak. Ya, jadi gini, untuk ketiga calon ya, saya akan menanyakan pertanyaan yang sama dan nanti silahkan dijawab, mungkin gantian ya, dari calon yang pertama, kedua, kemudian ketiga. Oke, pertanyaan yang pertama untuk teman-teman di sini. Yang pertama, bagi teman-teman di sini, sosok pemimpin itu apa?
Gitu. Jadi apa esensi dari sosok pemimpin? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa role model dari kepemimpinan yang teman-teman ketahui? Ini skalanya boleh maksudnya dari sudut pandang agama atau sudut pandang non agama kayak gitu. Maksudnya nasional atau pahlawan itu boleh. Kemudian yang ketiga, bagaimana aplikasi kepemimpinan ketika teman-teman ini nanti terpilih menjadi mas'ul KMFPT. Itu dari saya. Silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja setelah panelis memberikan beberapa pertanyaan, silakan kepada calon yang pertama, Hanifan Ilyas. Silakan menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Obi. Yang pertama yaitu, apakah sosok pemimpin itu? Menurut saya, pemimpin itu merupakan abdi dari rakyatnya. Jika pemimpin itu baik, maka rakyatnya juga baik. Dan juga apa itu? Pemimpin apa itu? Merupakan ya sosok yang memberi keputusan, suaranya itu apa itu, keputusannya itu harus ditaati oleh rakyatnya. Tapi jika pemimpin itu puan pemimpin dan tapi dan kelakuan pemimpin juga harus selalu koreksi oleh rakyatnya. Jika pemimpin berbuat salah, harus selalu diingatkan oleh rakyatnya. Jangan sampai pemimpin itu semena-mena terhadap rakyatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa sosok pemimpin? Kalau sosok pemimpin yang jadi role model saya, yaitu Umar bin Khattab. Saya mengambil dari kalimatnya saat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah berkata, sosok pemimpin adalah abdi dari rakyatnya. Jika kalian harus selalu apa itu, memberikan akhlak dan kelakuannya. Jika ia berbuat salah, kalian harus mengoreksinya. Jangan sampai pemimpin itu berbuat semena-mena. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana aplikasi kepemimpinan apabila calon terpilih menjadi mas'ul? Aplikasi kepemimpinan yaitu yang pertama, jika tidak membuat keputusan sepihak. Jika ada masukan, sebaiknya didiskusikan dulu dengan teman-teman, jangan sampai membuat keputusan sepihak. Dan juga keputusan itu harus adil, harus bisa diterima semuanya. Dan juga keputusan itu harus sesuai dengan pedoman kita, yaitu sunnah dan Al-Quran. Terima kasih dapat dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kandidat yang pertama telah menyampaikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh panelis yang pertama. Dilanjutkan, mari kita lanjutkan kepada kandidat yang kedua, yaitu Danar Sukmajati. Silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, gimana sih esensi jadi seorang pemimpin? Nah, kalau menurut saya pemimpin itu suatu sosok ya yang mampu mengarahkan baik diri sendiri ataupun suatu grup atau kelompok menjadi yang lebih baik, dan juga yang mana segala keputusan, pemikiran serta ya perlakuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, siapa role model? Kalau untuk role model, saya memilih orang terdekat salah satu orang terdekat di kehidupan saya, yaitu
bapak saya, karena beliau itu menurut saya mungkin gimana ya, dia itu sesosok yang tegas, kemudian mampu mengayomi keluarganya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, aplikasi kepemimpinan, yaitu yang pertama mampu membangun suatu kelompok atau grup yang mana kelompok tersebut bisa menjadi bisa berjalan ke arah yang lebih baik kayak gitu. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita akan menuju kepada kandidat yang ketiga, yaitu Dimas Fahrudin. Kepada saudara Dimas Fahrudin, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bismillah, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Sofi. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya pemimpin itu yang pertama adalah sebagai teladan, yaitu bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpin. Terus yang kedua, pemimpin itu harus memiliki kemampuan manajerial. Maksudnya di sini adalah kemampuan mengontrol sumber daya manusia yang ada dan juga mendelegasikan tugas-tugas yang ada agar nantinya bisa tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk public relation atau berhubungan dengan orang lain. Lalu yang keempat, pemimpin juga itu dapat berperan sebagai pertanyaan kedua, siapa pemimpin yang teman-teman yang saya ketahui atau jadikan role model, itu saya menjadikan role model itu Bapak Sandiaga Uno, karena saya kagum dengan Bapak Sandiaga Uno. Dengan segala apa yang telah beliau baca, beliau bisa melihat atau memiliki pikiran yang sangat visioner seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana aplikasi kepemimpinan apabila calon terpilih menjadi mas'ul. Menurut saya aplikasinya langsung saya akan mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan di tahun kepengurusan sebelumnya. Lalu jika memang itu program itu bisa digabung, ya digabung, atau kalau perlu dipangkas, atau bahkan perlu adanya inovasi yang baru. Nah, untuk yang menambahkan untuk jawaban yang pertama tadi, seorang pemimpin juga harus bisa menjadi decision maker, walaupun sebelumnya sudah melakukan musyawarah bersama orang-orang yang dipimpin, tapi juga harus bisa mengambil keputusan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dimas Fahrudin karena telah memberikan jawabannya terhadap pertanyaan. Dengan ini maka sesi pertanyaan oleh panelis yang pertama telah selesai. Selanjutnya adalah sesi uji materi untuk sesi yang kedua yang akan dipandu oleh panelis kita, yaitu Rahardian Cakra SPT sebagai demisioner BKK KMFPT. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada 3 calon mas'ul. Saya sangat bangga terhadap kalian bertiga. Kemudian langsung saja saya masuk ke pertanyaan saya. Jadi organisasi kita ini konsep dasarnya berdasarkan namanya adalah keluarga Muslim Fakultas Peternakan. Itu pasti secara psikologi dan secara organisatoris berbeda dengan kalau kita menggunakan nama jamaah seperti Jamaah Salahuddin, Jamaah Visipol, dan lain-lain. Oke, jadi pertanyaan intinya adalah, menurut teman-teman, sebenarnya efek apa dan dampak apa yang bisa ditimbulkan dari kita menggunakan konsep keluarga begitu? Efek apa yang bisa ditimbulkan dan dampak apa? Dan nantinya pada saat teman-teman ini menjabat menjadi mas'ul,
efek dan dampak apa yang akan kalian bawa sebagai istilahnya bapak dari keluarga muslim Fakultas Peternakan itu sendiri. Itu saja pertanyaan saya. Jadi pertama, efek dampak apa kalau kita menggunakan nama keluarga ini. Yang kedua, aplikasinya terhadap kepemimpinan teman-teman nanti kalau menjadi mas'ul. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf terjadi kendala jaringan. Oke, langsung saja setelah penyampaian pertanyaan oleh panelis yang kedua, langsung saja kita menuju kepada calon mas'ul yang pertama, kepada saudara Hanifan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari pertama, apa ketika menggunakan nama keluarga sesuai dengan nama organisasi Ani? Kalau menurut saya yang membedakan antara nama keluarga dengan jamaah yaitu keluarga harus bisa mengenal baik setiap anggotanya, harus tahu kekurangan dan kelebihan dan saling menutupi aib-aib keluarganya. Sedangkan kalau jamaah mungkin hanya bertemu beberapa saat saja, tidak mengenal terlalu dalam, tidak sedalam dengan keluarga. Jadi intinya kalau menurut saya keluarga itu bisa mengenal lebih dalam dibandingkan penggunaan nama jamaah. Kemudian bagaimana aplikasinya pada kepemimpinan teman-teman bila terpilih? Aplikasinya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau keluarga itu harus bisa saling mengenal antar anggotanya, bisa saling menutupi aib-aibnya. Misal jika teman-teman kita ada yang salah, mungkin kita bisa saling mengingatkan gitu. Dan juga mungkin bisa saling berkolaborasi, tidak hanya saat berorganisasi di KMFT, misal juga saat kegiatan kuliah seperti apa ya. Intinya biar bisa membangun rasa kekeluargaan di KMFT itu, tapi tidak harus lewat KMFT, bisa lewat kegiatan akademik lain maupun kegiatan non. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya saudara Hanifan Ilyas. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari kandidat yang kedua, yaitu Danar Sukmajati. Kepada Danar Sukmajati, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya. Yang pertama, dampak apa ketika menggunakan nama keluarga sesuai dengan nama organisasi? Bagi saya, yang mana namanya sebuah keluarga itu harus di dalamnya terbentuk suatu rasa saling menghargai, saling menyayangi, saling mengayomi, agar dalam keluarga tersebut tercipta suatu yang namanya harmoni. Nah, yang membedakan dengan mungkin organisasi yang mengatasnamakan organisasi, yaitu suatu organisasi dengan nama keluarga ya harus seperti yang tadi disampaikan saudara Ilyas, ya harus mengenal antar anggota keluarga, yang mana anggota keluarga itu harus saling bergotong royong, harus saling membantu apabila ada suatu apabila suatu masalah atau kesusahan. Nah, di situ peran sebagai anggota keluarga sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasinya kepemimpinan terhadap teman-teman bila terpilih. Ya, saya akan lebih mengutamakan asas kekeluargaan ya, sesuai dengan nama dari KMF itu sendiri, di mana di situ harus terjalin suatu jalinan atau hubungan antar anggota keluarga, mungkin dengan mungkin hal-hal kecil ya, kayak misal saling sapa atau mungkin menanyakan kabar, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian atau salah satu bentuk komponen dari suatu keluarga. Selain itu juga saling menasehati, kemudian juga saling bisa menghargai satu sama lain kayak gitu. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban dari saudara Danar Sukmajati. Langsung saja kita menuju jawaban dari kandidat yang ketiga, yaitu Dimas Fahrudin. Kepada yang berkepentingan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Terima kasih Mas Cakra atas pertanyaannya. Dengan saya menjawab pertanyaan pertama, itu efek menggunakan nama keluarga di organisasi ini yang paling jelas adalah saling menanggung dan juga saling menyayangi. Karena jika kita memakai istilah jamaah itu kan pasti dalam satu jamaah itu ada seorang imam atau pemimpin yang mana sepertinya keputusan-keputusan itu terlalu terpusat begitu. Nah, sedangkan ketika kita memakai istilah keluarga, maka sudah sepantasnya ketika ada yang melenceng itu dari setiap anggota keluarga itu sangat-sangat berat sekali untuk mengingatkan. Lalu yang kedua, bagaimana aplikasinya pada kepemimpinan saya, maksudnya kepemimpinan teman-teman bila terpilih. Yang paling saya garis bawahi adalah saya kan profesional di sini adalah saya tahu siapa saya sebagai apa, berperan sebagai apa, di mana saya, dan harus bagaimana saya. Misal contohnya ketika di mana itu ketika rapat dan juga di luar rapat. Ketika rapat saya berperan sebagai ketua, sebagai pemimpin, tapi ketika di luar rapat saya berperan sebagai teman atau sahabat. Lalu dan misalnya bagaimananya tadi bagaimana kita bertindak sesuai kondisi seperti itu. Terima kasih, sekian. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari saudara Dimas Fahrudin. Dengan jawaban tersebut, maka sesi uji materi yang kedua telah selesai. Oke, dengan begitu kita dapat melanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu uji materi sesi ketiga yang akan disampaikan oleh panelis kita, yaitu saudara Sulfi Muhammad SPT. Beliau adalah Mas'ul KMFPT Kabinet Ashabul Kahfi periode 1439 sampai dengan 1440 Hijriah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillah. Terima kasih moderator. Panelis yang saya hormati, Mas Obi dan Mas Radian Cakra, serta keluarga pertama saya di UGM, teman-teman dari keluarga Muslim Fakultas Peternakan. Di sini saya ada 3 pertanyaan yang berbeda yang saya ajukan ke masing-masing calon. Jadi mungkin saya akan mengajukan terlebih dahulu ke calon yang pertama. Silakan bisa dijawab dengan jelas dan padat. Kita ketahui tantangan dakwah tiap zaman berbeda, ya. Jadi bentuknya bisa internal maupun eksternal. Apalagi di situasi kita yang sekarang ini, pandemi COVID nampaknya juga masih dinamis. Kehadiran ini COVID ini juga pasti akan merubah segala kebiasaan kita, terutama ketika kita berjuang di jalan dakwah. Nah, bagaimana menurut saudara Ilyas metode dakwah yang efisien, menarik dan tepat sasaran yang bisa dilakukan apabila Anda nanti diberi amanah sebagai Mas'ul KMFT yang terpilih? Silakan bisa langsung dijawab. Oke, silakan kepada saudara Hanifan Ilyas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin untuk pertanyaannya, Mas, bisa diulang satu kali lagi. Ya, jadi pertanyaannya ini adalah kehadiran COVID ini pasti akan mempengaruhi segala macam kegiatan ya dalam berdakwah. Nah, bagaimana menurut Ilyas metode dakwah yang efisien, menarik dan tepat sasaran yang dapat dilakukan? Oke, silakan kepada saudara Hanifan Ilyas, waktu dan tempat dipersilakan.
Mohon maaf sebelumnya suaranya putus-putus. Ya, kita dari Sebelumnya mohon maaf kepada saudara Ilyas, mungkin suaranya kurang terdengar jelas. ya. Ini Mungkin memang jika memang tidak memungkinkan untuk open voice, maka boleh untuk diketik. Silakan. Nobel Mohon maaf, suaranya masih belum terdengar. masih ya. Masih putus-putus. Jika memang belum memungkinkan, bisa diketik. Mungkin bisa diketik di kolom chat. Apakah sudah? Oke, berikut adalah jawaban dari saudara Hanifan Ilyas. Izinkan saya untuk membacakan. Menurut saya, seperti dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, metode dakwah bisa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada seperti menggunakan platform-platform seperti Meet dan lain-lain. Dan juga bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram yang memang sekarang sedang booming di kalangan anak muda.
Ya, demikian jawaban dari saudara Hanifan Ilyas. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kepada panelis kita untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih pada kandidat yang pertama. Selanjutnya pertanyaan untuk kandidat yang kedua. Futur selalu menjadi masalah laten yang dialami organisasi dakwah. Nah, bagaimana langkah taktis yang akan Anda lakukan apabila pertama diri Anda dilanda futur, kemudian yang kedua apabila futur itu melanda kepada kader-kader Anda. Sekian. Oke, demikianlah pertanyaan yang kedua yang akan diajukan kepada kandidat yang kedua. Kepada saudara Damar Sukma Jati, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, pertanyaan dari Mas Zuzu terkait dengan futur gitu. Yang saya lakukan atau bila ada anggota yang mengalami futur itu bagaimana cara memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi yang pertama menurut saya apabila kita sendiri yang terjangkit gitu bahaya dari suatu penyakit futur ini, yang pertama kita menyadari dulu gitu bahwa futur ini sangat ibaratnya memberikan dampak negatif kepada kita, kepada diri kita sendiri, yang mana nantinya bisa bahkan berujung ke suatu kemaksiatan kayak gitu. Jadi menurut saya yang pertama, apabila kita terjerumus ke suatu penyakit futur ini, yang pertama mencari atau mungkin mendatangi orang-orang yang mana sekiranya bisa mengajak kita ke suatu kondisi atau suatu aktivitas mungkin yang mana aktivitas itu bisa membawa kita dari yang tadinya punya rasa malas gitu pada diri kita ke sesuatu yang bisa bermanfaat kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anggota mengalami futur itu bagaimana? Nah, jadi kan kita selaku anggota dari keluarga Muslim Fakultas Peternakan, yang mana suatu anggota keluarga harus saling menasehati atau saling mengasihi atau memberi saran gitu terkait dengan apabila terdapat anggota yang sedang futur atau sedang malas kayak gitu. Nah, harapannya nantinya orang tersebut bisa tersadarkan gitu dari futur tersebut kayak gitu. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya ke calon masuk yang ketiga. Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor yang kedua. Pertanyaan untuk kandidat yang terakhir, yakni miskomunikasi dan kesalahpahaman selalu menjadi kerikil yang menghambat irama dakwah di KMFT. Tentunya bisa kita sadari bersama hal ini itu sebenarnya adalah reaksi dari kultur komunikasi organisasi kurang baik seperti itu. Nah, dan kita juga sadar bahwa manusia itu kan penuh dengan keterbatasan ya, tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Nah, kira-kira ketika Anda nanti diberikan amanah menjadi mas'ul, bagaimana langkah konkret atau ikhtiar konkret yang akan Anda lakukan untuk membentuk kultur komunikasi organisasi yang ideal? Terima kasih. Ya, demikianlah pertanyaannya. Monggo kepada saudara Dimas Fahrudin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Terima kasih kepada Mas Yujo atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya intinya tentang bagaimana membentuk kultur komunikasi jika misal terjadi miskomunikasi atau terjadi kesalahan. Nah, di awal sebenarnya seharusnya sudah dibuat suatu mekanisme. Nah, mekanisme konkretnya bisa jadi seperti adanya suatu biro atau itu suatu pembina. Pembina ini
dapat menjadi atau pokoknya biro atau suatu struktur itu dapat menjadi penampung dari segala keluhan atau kritik dan saran, dan ketika ada yang salah dan itu hanya individu tertentu saja, di awal sudah harus dijelaskan bahwasanya ada kayak seperti nota kesepakatan. Jika Anda salah, maka kami dari ini seperti pembina atau biro ini berhak mengingatkan Anda, dan Anda harus menyepakatinya karena Anda sebagai anggota itu. Jadi lebih kepada di awal sudah diberikan persepsi dan juga adanya suatu mekanisme tersebut, sehingga ketika mungkin komunikasinya tidak lancar gitu. Nah, orang-orang atau anggota-anggota yang merasa ada suatu kekurangan di organisasi tersebut, misalkan contoh, kadep ini terlalu melenceng dari tugasnya. Nah, saya anggota ini kan biasanya bingung mau mengadu ke siapa. Ketika misal dari Mas'ul itu tidak sampai hati untuk mengingatkan, jadi diperlukan adanya suatu di biro atau pembina yang di awal sudah dijelaskan bahwa mereka bertindak tegas seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, demikian jawaban dari kandidat kita yang ketiga. Dengan pertanyaan dan jawaban tersebut, maka uji materi sesi ketiga pada sore hari ini telah selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu salam penutup untuk calon mas'ul. Yang mana nanti masing-masing dari calon mas'ul akan menyampaikan salam penutup, mungkin sekaligus pesan-pesan untuk para peserta pada sore hari ini. Kepada kandidat yang pertama, Hanifan Ilyas, waktu dan tempat dipersilakan. Cek, apakah suaranya saya terdengar? Terdengar. Ya. Ini pesan-pesan ya? Lebih ke closing statement. Terkendala sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah terpilih jadi calon Mas'ul KMFPT periode 1442-1443 Hijriah. Harapan saya, siapapun yang kelak menjadi Mas'ul atau penanggung jawab di KMFPT ini, semoga dia merupakan orang terbaik yang menjadi pilihan teman-teman semua, dan semoga amanah. Dan tentunya yang perlu diingat, Mas'ul itu tidak sendiri. Kami teman-teman yang lain juga pasti akan membantu siapapun yang kelak menjadi Mas'ul di KMFPT ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada saudara Ilyas atas closing statement-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari kandidat yang kedua, yaitu Umar Sukmajati. Waktu dan tempat, persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
di closing statement ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, baik itu anggota KMPT, staf atau mungkin dan juga pengurus dari KMPT yang membantu saya sampai sekarang ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang mempercayakan saya itu kemarin memvote atau memilih saya menjadi salah satu calon Maspel KMPT untuk periode selanjutnya. Dan juga ya siapapun nanti calon yang akan terpilih, insya Allah calon tersebut merupakan calon yang benar-benar dibutuhkan oleh KMPT untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan juga itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari kandidat yang ketiga, yaitu Dimas Fahrudin. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Di awal, mungkin kita menyamakan persepsi dulu bahwasanya dakwah ini sebenarnya bukan maksudnya dakwah ini yang membutuhkan itu sebenarnya kita, dan mari kita niatkan bahwa memang ini kebutuhan kita dan kewajiban kita, dan juga semisal pun kita tidak ada di dalam dakwah ini, Islam pun juga akan tetap ada gitu, karena Allah lah yang akan menjaganya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Mas Mbak yang telah kemarin memvoting saya untuk menjadi kandidat, dan semoga nantinya yang akan menjadi mas'ul ini memang mas'ul yang sesuai apa yang dibutuhkan untuk zamannya. Dan yang ketiga, mungkin jika memang medan juang kita tidak di KMFPT pun, asalkan itu tetap di dakwah, mari kita sama-sama berkolaborasi, tidak perlu dibenturkan seperti itu. Semangat untuk semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah closing statement dari kandidat yang pertama, kandidat yang kedua, dan kandidat yang ketiga. Oke, dengan begitu maka sesi closing statement telah selesai. Maka kita dapat melanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sendiri selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya. Apabila ada baiknya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita foto bersama dulu nih. Monggo yang mau on cam, silahkan di on cam terlebih dahulu. Monggo, masih ditunggu buat teman-teman yang mau on cam, monggo silahkan untuk menyalakan kameranya. Sudah siap semua ini? Siap. Berarti Ayu, Us, tidak on cam gitu. Oke, kalau gitu. Nah, oke. Berarti Kartika, Us. Oke, kalau udah siap, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Masa Mas. Nah. Kirim sih. Oke. Sekali lagi nggih, ganti gaya nggak apa-apa, monggo. Senyum. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya. Semangat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman calon panelis sudah membersamai. Alhamdulillah acara kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jamaah, yang mana kita menginginkan sosok pemimpin baru yang lebih revolusioner lagi, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih juga atas kerjasama buat teman-teman semua, terutama dari teman-teman calon mas'ul yang sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti agenda pada sore hari ini. Kemudian kepada moderator juga saya mengucapkan terima kasih banyak, kepada teman-teman panitia, dan juga yang paling saya hormati yaitu kepada teman-teman dari panelis, ada Mas Cakra dan juga Mas Zuzu. Terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik atau bahkan yang berlipat ganda seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Lebih dan kurang dalam pelaksanaan acara ini kami selaku panitia mohon maaf, mohon dimaafkan. Kemudian semoga hasilnya ini nanti, hasil dari rekaman Google Meet ini akan kita sebarkan kepada grup-grup Forga yang mana bisa menjadi bahan pertimbangan ketika musyawarah besar atau mubas yang akan kita adakan di minggu selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Monggo silakan bisa live dari Google Meet ini. Terima kasih Dimas, Danar, Ilyas, mantap.